Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Ajiria selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Yang terhormat Kak Afifah selaku asisten dosen mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Dan tak lupa kepada teman-teman kelompok 4 yang seiman dan seperjuangan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka secara daring via Zoom seperti pada saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator, saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah perkenalan koordinator dan anggota, acara selanjutnya adalah pembacaan kasus, acara selanjutnya adalah diskusi, acara selanjutnya adalah kesimpulan kelompok, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara diskusi kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun. Amin. Acara yang kedua adalah perkenalan koordinator dan anggota kelompok. Baik, yang pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, biasa dipanggil Fadil. Saya selaku koordinator dari kelompok 4. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rohma Fitriani, saya sebagai moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakon sebagai anggota. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Zazindi selaku pembaca kasus. Terima kasih. Nama saya Jenghayana Mafiro. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan kasus yang akan disampaikan atau dibacakan oleh teman kita, Putri Zezindi. Kepadanya kami persilahkan. Kasus sengketa tanah, kronologi sengketa tanah ini berawal saat Munir menang lelang aset dari Bank Danamon, berupa kompleks kolam renang dan bangunan 2 tingkat untuk gym, aerobik, serta fitness. Keluarga Munir lantas menempati bangunan tersebut sejak 10 tahun silam. Kolam renang pernah beroperasi dalam hitungan bulan. Tetapi fitness dan aerobik sampai sekarang masih berjalan dan justru itu usaha yang membuat mereka tetap hidup. Saat ini, Hadianti tinggal bersama anak perempuan dan 2 cucunya, sedangkan anak lelakinya dan keluarganya hanya sesekali bertandang pada akhir pekan. Menurut Hadianti, pemagaran Durakon itu dilakukan pria bernama Ruli pada 2019. Namun, saat itu Munir dan keluarganya masih bisa keluar masuk rumah dengan mudah, karena masih diberikan akses yang cukup untuk sepeda motor dan orang. Masalah muncul pada Februari 2021. Ketika banjir besar melanda kawasan tersebut.
Rumah Hadianti kebanjiran hingga hampir 2 meter karena letaknya yang berada di bawah jalan. Arus air lantas menjebolkan pagar yang retak karena pernah tertabrak mobil dari seberang jalan. Besoknya orang itu datang dan ia ditodong golok. Ia sangat syok karena ia penderita jantung dan kaget trauma hingga saat ini. Ruli marah karena menduga keluarga Hadianti yang sengaja merobohkan pagar tersebut. Ruli kemudian menutup akses jalan itu, sehingga keluarga Hadianti tak bisa keluar masuk rumah, kecuali dengan melompati pagar setinggi 2 meter. Selama akses jalan mati, Hadianti baru sekali keluar rumah menaiki papan kayu yang telah disusun menjadi tangga. Ia dipapah memanjat tembok itu untuk berobat ke dokter. Itu hanya sesekalinya ia keluar rumah. Anak Hadianti yang bernama Acep Munir mengatakan sudah menunjuk kuasa hukum dan telah melaporkan masalah ini ke pihak berwajib. Camat Ciledug yaitu Syafiruddin mengatakan bahwasannya masalah sengketa lahan ini sudah pernah dimediasikan antara kedua belah pihak yaitu keluarga Munir dan keluarga Ruli, namun belum menemukan titik temu. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih kepada Putri Zezindi karena telah membacakan kasusnya. Acara selanjutnya adalah diskusi kelompok yang akan dipimpin oleh teman kita, Muhammad Fadil. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Izinkan saya di sini untuk memimpin diskusi tentang kasus sengketa tanah yang dialami oleh Ibu Hardianti dan Bapak Ruli. Di sini saya izin menanggapi terlebih dahulu akan adanya kasus sengketa tanah yang dialami oleh Ibu Hardianti tersebut. Di mana kasus yang dialami Ibu Hardianti tersebut bermula ketika adanya suatu banjir yang merobohkan tembok yang dibikin oleh Bapak Ruli, dan kemudian tidak adanya komunikasi yang baik antara Bapak Munir selaku suami dari Ibu Hardianti yang mewariskan sebuah tanah dari hasil lelang, di mana di sana tidak ada satu bukti kepemilikan yang sah, sehingga Bapak Ruli pun juga meragukan apakah memang itu adalah tanahnya Ibu Hardianti atau bukan. Di sini saya melihat bahwasanya dari dua perspektif, dari perspektif Bapak Munir dan Bapak Munir atau dari Ibu Hardianti itu sendiri. Di sana seharusnya Bapak Munir itu berkomunikasi dengan baik kepada Ibu Hardianti untuk bahwasanya ini adalah ada sebuah warisan tanah dari hasil lelang yang kemudian harus memiliki status kepemilikan yang sah seperti itu, dengan meminta sebuah bukti atau sertifikat tanah, sertifikat lahan dari Badan Pertanahan. Kemudian dalam halnya untuk sebagai pemeriksaan kredibilitas kepemilikan juga seharusnya Bapak Ruli juga memahami bagaimana sebuah dengan tanahnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada sosial yang harus ditekankan, bahwasanya komunikasi untuk bersosialisasi dengan tetangga itu adalah penting juga gitu. Seperti itu. Dan untuk penanganan dari kasus tersebut dan sudah melalui proses mediasi atau proses tahkim atau perdamaian dengan penghakiman juga sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan seharusnya kasus seperti ini itu yang merupakan kasus sengketa tanah yang normal dan banyak sekali terjadi di Indonesia seharusnya tidaklah sampai kepada dibawa ke meja hijau. Cukuplah dengan perdamaian, dengan berdiskusi bagaimana menyelesaikan sebuah kasus tersebut dengan kepala dingin seperti itu. Mungkin dari saya sedemikian dulu untuk pendapat yang dapat saya sampaikan. Silakan dari teman-teman untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Ya, menurut saya kasus ini jika dibawa ke meja hijau itu terlalu tinggi ya proses hukumnya. Kasus ini kan terjadi karena kesalahpahaman antara Ibu Hardianti dan Bapak Ruli. Yang pertamanya Bapak Ruli memang menyediakan jalan untuk Ibu Hardianti, keluarga Ibu Hardianti sebagai akses keluar masuk. Yang dimana setelah banjir
tembok yang dibuat oleh Bapak Ruli itu roboh dan dikiranya Bapak Ruli itu kan yang merobohkan Ibu Hadianti. Ini kesalahpahaman yang pertama itu. Selanjutnya kan masalah seperti ini bisa dibicarakan secara baik-baik untuk atau bisa meminta pertolongan pihak ketiga sebagai penengah untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Tidak perlu sampai ke meja hijau. Untuk sebagai penengah bisa diambil dari pimpinan masyarakat di lingkungan tersebut seperti Pak RT, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, mau izin bertanya dulu boleh? Boleh. Kan itu tuh sengketa lahan ya. Terus yang dipermasalahin dari lahan si itu tuh gara-gara apa sih awalnya? Lupa. Izin menanggapi itu pertamanya kan Pak Haji Munir almarhum suaminya Ibu Hadianti kan menang lelang tanah dari Bank Danamon ya? Iya, Bang Danamon. Nah, Bank Danamon. Nah, habis itu Pak Ruli ini kan juga punya tanah di situ. Tanahnya deketan gitu sama Ibu Hadianti. Nah, kan kata Pak Munir jalan yang buat keluar masuk itu sama Pak Ruli sudah dihibahkan. Tapi setelah banjir itu kan temboknya pernah ditabrak sama mobil. Jadinya retak, ditambah kena banjir, akhirnya roboh. Tapi dikiranya Pak Ruli yang merobohkan itu keluarga Ibu Hadianti biar akses keluar masuknya itu tambah lebar gitu. Akhirnya ya itu terjadi perselisihan antara Ibu Hadianti dan Pak Ruli. Sampai itu jalan keluar masuknya tuh ditutup ditutup tembok beton setinggi 2 meter. Jadi sepemahaman saya seperti itu. Iya, benar banget. Saya ingin menambahkan, jika permasalahan sengketa tanah tidak bisa diselesaikan segera mungkin atau secepat mungkin, maka nantinya akan menjadi sebuah masalah yang melebar. Maksudnya jika itu misalnya orang itu Pak Munirnya kan sudah meninggal, nah itu kan jadi masalahnya istrinya. Nanti kalau istrinya lagi sudah meninggal, maka anak cucunya nanti akan ikut juga mengalami masalah sengketa tanah tersebut. Jadi sebaiknya masalah sengketa tanah bisa diselesaikan segera mungkin atau secepat mungkin gitu. iya. Sebenarnya dalam ekonomi Islam itu kan ada tanggung jawab ya. Lebih baiknya harusnya kalau dilihat dari pandangan ekonomi Islam tuh awal-awal dari situ harus ada pertanggungjawaban gitu dari awal nabrak itu. Nah, terus ketika seorang punya harta juga, esensinya dia tuh memiliki harta tersebut untuk dirinya dan orang sekitarnya. Jadi kita tuh gak bisa semena-mena gitu, semena-mena ngelakuin sesuatu yang kita suka atau yang kita mau pada harta orang, harta kita sendiri maupun harta orang. Misalnya kita punya harta sendiri nih, harta tuh
misalnya jalan buat nutupin jalan orang melintas gitu. Nah, dulunya emang jalan orang melintas. Nah, ketika kita punya harta itu, kita nggak bisa semena-mena nutup jalan itu karena kita punya kekuasaan atau apalah gitu ya. Terus jadi sebaiknya Ya, kita harus sadar mencari pihak ketiga itu kan pihak ketiga sebagai penengah, ya kan? Benar. Iya, Terus oh iya benar sih. Jadi sebaiknya si orang yang punya kekuasaan itu atau yang punya harta itu memikirkan dampak ke depan dari apa yang diperbuatnya, sehingga hak milik pribadi atau hak milik sesama seperti jalan yang dilalui orang-orang itu menjadi bermanfaat bagi aku gitu sih. Oke, bisa sih juga seperti itu, saya setuju. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi tentang kasus sengketa tanah ini yang menuai kontroversi dari kedua belah pihak. Memang sedikit rumit ya sepertinya. Iya. Iya. Soalnya kan dari perspektif kepemilikan tanah kan memang itu tanah miliknya Pak Ruli dan memang sudah menjadi ya beliau berhak untuk menemboki tanahnya tersebut. Tapi jika dilihat dari masalah itu, jika lahannya ditemboki kan menyusahkan orang dan itu tidak hanya satu orang, Mbak, tapi sekeluarga gitu. Jadinya juga kurang maslahat lah untuk itu walaupun beliau berhak atas tanahnya, tapi kan ada orang lain. Sedangkan kan manusia kan makhluk sosial yang dimana pasti dia bakal butuh orang lain dalam kehidupannya gitu. Benar. Hitung-hitung sedekah lah, nggak apa-apa meskipun itu milik sendiri, tapi kan ada rumah yang bisa yang keluar cuma lewat jalan itu, jadi jangan langsung ditembok setinggi 2 meter gitu, jadi kan kasihan lewat keluarnya. Ini ada tanggapan dari Putri, katanya jaringannya putus. Tanggapannya Putri itu tentang kasus tersebut itu harus segera diselesaikan sebelum permasalahan atau kesalahpahaman tersebut semakin runyam. Jadi dapat diselesaikan dengan pihak ketiga atau secara kekeluargaan. Gitu. Saya setuju sih dengan pendapatnya si Putri. Seperti itu. Ya benar banget itu pendapatnya. Jadi kita harus mendatangkan pihak ketiga untuk menengahi karena tidak mungkin antara pihak yang berselisih itu bisa berdamai dengan sendirinya seperti itu. Dan memang harus dibutuhkan pihak ketiga. Karena memang sudah terlanjur dan setelah itu sehendaknya ketika sudah memiliki titik temunya harus diselesaikan dengan memiliki akad yang sah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah supaya nantinya tidak lagi ada perselisihan tanah seperti itu. Benar. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin dari saya cukup. Cukup sih. Oke, kalau cukup sekian ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pendapatnya. Sekian diskusi kali ini. Saya sebagai pemimpin diskusi mengucapkan terima kasih kepada pendapat-pendapatnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama.
Terima kasih kepada Muhammad Fadil karena telah memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah kesimpulan kelompok yang akan dibacakan oleh teman kita, Muhammad Hakon. Kepadanya kami persilahkan. Nah, jadi kesimpulannya kan Pak Ruli itu meneboki keluarga Hadianti. Padahal hal tersebut bisa dibicarakan dengan kekeluargaan ya. Jadi apalagi melihat kondisi Bu Hadianti itu sudah tua ya. Maka dari itu sebaiknya Bu Hadianti dan pihak yang bermasalah bisa mendatangkan pihak ketiga dan membicarakan masalah itu secara kekeluargaan lah, atau bisa juga orang yang ahli dalam permasalahan itu didatangkan agar tercipta situasi yang bisa memecahkan masalah itu. Ada yang mau menambahkan? Sudah sih, cukup segitu aja. Kalau ada yang mau menambahkan boleh. Apakah ada yang mau menambahkan? Sebenarnya cukup seperti itu ya kesimpulannya. Jadi memang untuk permasalahan sedemikian itu harus kita selesaikan dengan kepala dingin, harus sabar, harus mencari akar permasalahannya dan dapat memberikan satu konsepsi, dan ketika sudah menemukan akarnya kita akan dengan mudah menemukan beginilah solusi yang terbaik dari sebuah permasalahan tersebut. Terima kasih. Benar. Jadi intinya kita tuh harus memanggil pihak penengah atau pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada Muhammad Hakon yang telah membacakan kesimpulan, dan kepada Muhammad Fadil juga terima kasih kami ucapkan. Cara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup. Jika sudah cukup dan tidak ada yang ingin ditambahkan, maka diskusi dinyatakan selesai ya, dan akan saya tutup. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Marilah kita tutup acara diskusi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya sebagai moderator. Apabila banyak salah katanya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.